Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Justinus Yuli Wibowo dalam pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 12. Kita akan kembali lagi melanjutkan pembelajaran mengenai membuat surat lamaran pekerjaan. Kalau kemarin kita sudah membahas bagian A, kali ini kita akan membahas bagian B, yaitu memformulasikan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Mari kita lihat slide-nya. Mari kita ingat kembali. Pada pelajaran yang kemarin, saya memberikan tugas mandiri. Saya menanyakan apa yang harus dan wajib ada pada surat lamaran. Wajib ada, harus ada itu artinya dia tidak ada di surat resmi yang lain, tetapi hanya ada di surat lamaran pekerjaan. Maka jawabannya adalah yang pertama, data diri. Dalam surat lamaran wajib ada data diri, sedangkan data diri ini tidak ada dalam surat resmi yang lain. Selanjutnya adalah daftar lampiran. Daftar lampiran ini wajib ada, harus ada di surat lamaran, sedangkan di surat resmi lainnya tidak ada. Maka dua bagian inilah yang harus ada di dalam surat lamaran. Bagaimana jawaban kalian? Apakah sama ataukah tidak sama? Sekarang kita sudah tahu. Yang penting dalam belajar adalah bukan masalah salah atau benar, tetapi kita dari tidak tahu menjadi tahu. Baik, dalam pembelajaran kali ini memformulasikan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Tujuan pembelajaran ini antara lain, siswa mampu yang pertama memahami unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan, dan yang kedua membandingkan unsur kebahasaan yang terdapat di surat lamaran. Jadi unsur kebahasaan yang akan kita bahas di dalam pelajaran bagian B ini memformulasikan unsur kebahasaan surat lamaran. Baiklah, unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan itu antara lain, mari kita lihat. Bahasa yang digunakan menggunakan bentuk surat yang standar. Di sini saya menggunakan huruf berwarna merah karena akan kita bahas lebih lanjut lagi. Selanjutnya, menggunakan bahasa yang baik dan benar, artinya bahasa yang kita gunakan sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Selanjutnya, menggunakan kata-kata yang sopan. Kata-kata yang sopan adalah kata-kata yang kita gunakan dengan menghormati lawan bicara kita. Selanjutnya, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, informatif, dan tepat sasaran. Ini juga ditulis dengan huruf berwarna merah. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi. Selanjutnya, tulisan bersih dan mudah dibaca. Apabila tidak diminta untuk tulis tangan, maka surat lamaran pekerjaan lebih baik kita ketik supaya rapi dan terkesan profesional. Selanjutnya, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat, yaitu tempat tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Ini seperti yang kita pelajari pada pembelajaran yang lalu. Selanjutnya kita akan membahas huruf yang saya gunakan menggunakan warna merah, yaitu menggunakan bentuk surat yang standar dan menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, informatif, dan tepat sasaran. Kita lanjutkan. Bentuk surat yang standar itu bagaimana? Bentuk surat yang standar itu, yang pertama, harus ada kepala surat atau kita sering menyebutnya dengan kop surat. Tetapi dalam slide ini kop surat saya coret. Mengapa saya coret?
Karena kop surat itu adalah surat yang menggunakan kop surat adalah surat yang berasal dari sebuah lembaga. Sedangkan pelamar kerja, orang yang melamar kerja bukanlah sebuah lembaga. Dia adalah perorangan. Perorangan tidak memiliki kepala surat. Maka dari itu, di sini saya coret kepala surat. Lalu, bentuk surat yang standar juga menggunakan tempat dan tanggal. Lalu, nomor perihal lampiran surat. Kembali lagi saya beri tanda coret. Karena apa? Karena nomor perihal dan lampiran surat ini hanya untuk surat yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga, bukan perorangan. Sedangkan surat lamaran pekerjaan itu adalah surat yang dikeluarkan oleh perorangan. Selanjutnya, harus ada alamat yang dituju, ada salam pembuka, ada isi surat, ada salam penutup, dan tanda tangan serta nama terang. Saya ingat kembali, jika kalian ingin menulis surat lamaran pekerjaan, maka yang harus ada, mari kita baca, tempat tanggal surat, alamat yang dituju, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Sedangkan hal-hal yang dicoret di sana adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga. Selanjutnya, kita akan membahas bahwa surat lamaran pekerjaan itu menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, informatif, dan tepat sasaran. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita menulis surat lamaran pekerjaan itu pasti ada sumbernya, ada informasi dari mana kita mendengar ada lowongan. Maka dari itu, setiap beda informasi, beda sumber, maka beda juga kita menggunakan kata pengantarnya. Mari kita lihat tabel berikut ini. Jika informasinya berasal dari iklan, maka kurang lebih kata pengantarnya adalah seperti ini. Setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian titik-titik, tanggal titik-titik yang menyatakan bahwa jika sumber informasinya adalah orang dalam perusahaan, maka kurang lebih kata pengantarnya adalah seperti ini. Menurut informasi dari saudara titik-titik, perusahaan Bapak Ibu membutuhkan titik-titik sehubungan dengan hal itu titik-titik. Apabila sumber informasi itu dari pengumuman resmi, maka kata pengantarnya kurang lebih seperti ini. Berdasarkan dengan pengumuman nomor titik-titik, tanggal titik-titik tentang penerimaan karyawan PT titik-titik, jika sumber informasi adalah permintaan instansi, maka kata pengantarnya kurang lebih seperti ini. Setelah mendapatkan informasi dari kepala sekolah tentang permohonan tenaga kerja, artinya instansi meminta tolong kepada sebuah sekolah untuk memberikan informasi lowongan kerja. Jika sumber atau informasinya tidak ada, tetapi kita punya inisiatif sendiri untuk mengirim lamaran kerja, maka kata pengantarnya kurang lebih seperti ini. Yang bertanda tangan di bawah ini, titik-titik, dengan ini mengajukan permohonan diri untuk diterima sebagai karyawan pada titik-titik. Seperti itu kira-kira kata pengantar yang jelas, singkat, informatif, dan tepat sasaran. Karena kata pengantar yang pas, tepat sasaran, maka itu akan juga mempengaruhi perusahaan untuk menerima atau tidak orang yang melamar kerja. Selanjutnya, tugas mandiri. Seperti biasa, tugas mandirinya adalah bandingkanlah unsur kebahasaan dari dua buah surat lamaran. Bagi kalian yang menonton video ini di grup WhatsApp, maka
Dua surat lamaran itu akan segera saya kirimkan setelah video ini. Bagi kalian yang nonton di channel YouTube Justinus Wibowo, maka saya akan sertakan dua surat lamaran ini. Linknya ada di deskripsi. Silahkan di-download di sana dan dipergunakan sebaik-baiknya. Demikianlah akhir dari pembelajaran ini. Kita akan melanjutkan kembali ke bagian C. Sampai jumpa topik selanjutnya dalam bagian C, yaitu menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Bagi kalian, supaya tidak ketinggalan untuk video selanjutnya, silahkan kalian berlangganan di channel YouTube saya. Silahkan kalian subscribe di Justinus Wibowo dan sekaligus bunyikan lonceng notifikasinya supaya jika ada video baru kalian bisa segera mendapatkan notifikasi. Jika kalian menyukai video ini, silahkan berikan like sebanyak-banyaknya supaya saya lebih semangat lagi membuat video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.